Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udil Azmi dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Materi SKI MTS MA, Bapak Muhammad Syarif Khalili SAG MPDI. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan sumbangsi Islam terhadap kebudayaan Indonesia. Proses masuknya agama Islam ke Indonesia tidaklah berlangsung secara revolusioner, cepat, dan tunggal, melainkan berevolusi, lambat laun, dan sangat beragam. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke Indonesia. Teori yang pertama, yaitu teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Arab atau Mekah. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Ia menolak seluruh anggapan para sarjana barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Bahan argumentasi yang dijadikan bahan rujukan Hamka adalah sumber lokal Indonesia dan sumber Arab. Pandangan Hamka ini hampir sama dengan teori Sufi yang diungkapkan oleh A.H. Jones yang mengatakan bahwa para musafirlah yang telah melakukan Islamisasi awal di Indonesia. Teori yang kedua yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini pertama kali adalah J.B. Schnabel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun, yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurutnya bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur, termasuk Indonesia. Teori Gujarat ini kemudian juga dikembangkan oleh J.P. Mukherjee yang memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Malik al-Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 831 Hijriah atau 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Menurutnya, batu nisan di Pasai memiliki bentuk yang sama dengan batu nisannya terdapat di Cambay, Gujarat. Alasan lainnya adalah kesamaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Muslim di Gujarat dan Indonesia. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Persia atau Parsi yang kini disebut menjadi Iran. Pencetus dari teori ini adalah Husain Jajaningrat, sejarawan asal Banten. Husain ini lebih menitikberatkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia. Tradisi tersebut antara lain salah satunya yaitu ajaran mistik yang banyak kesamaan, misalnya antara ajaran Syahsiti Jenar dari Jawa Tengah dan ajaran Sufi Al-Halaj dari Persia. Teori yang keempat yaitu teori Cina. Teori Cina ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi, masa di mana agama ini baru berkembang. Bukti-bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Dalam sumber-sumber Cina, disebutkan bahwa pada abad ke-7 Masehi, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera yang disebut Taksi. Kedatangan Islam ke Indonesia dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu yang pertama, saluran perdagangan.
Saluran perdagangan di antara saluran Islamisasi di Indonesia pada taraf permulaannya ialah melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad 7 sampai abad ke-16. Perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia dan di mana pedagang-pedagang Muslim, Arab, Asia, dan India turut serta mengambil bagiannya di Indonesia. Penggunaan saluran Islamisasi melalui perdagangan itu sangat menguntungkan. Hal ini menimbulkan jalinan di antara masyarakat Indonesia dan pedagang. Saluran yang kedua yaitu saluran perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari saluran-saluran Islamisasi yang paling memudahkan karena ikatan perkawinan merupakan ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu. Saluran Islamisasi melalui perkawinan yakni antara pedagang atau saudagar dengan wanita pribumi juga merupakan bagian yang erat berjalin dengan Islamisasi. Dengan sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu. Sebelum kawin, mereka diislamkan terlebih dahulu. Saluran yang ketiga yaitu saluran tasawuf. Tasawuf merupakan salah satu saluran yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf merupakan kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia yang meninggalkan bukti-bukti yang jelas pada tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Jalur tasawuf yaitu proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengakomodir nilai-nilai budaya bahkan ajaran agama yang ada yaitu agama Hindu ke dalam ajaran Islam yang dengan tentu saja terlebih dahulu dikodifikasikan dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Saluran yang keempat yaitu saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, raja berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui pendidikan, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Mereka belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab yang diajarkan oleh para guru agama dan kiai di pesantren. Setelah keluar dari suatu pesantren itu, maka para santri akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh keagamaan. Saluran yang kelima yaitu saluran kesenian. Saluran Islamisasi melalui seni seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, musik, dan seni sastra. Misalnya pada seni bangunan ini terlihat pada Masjid Kuno, Demak, Senang Duhur, Agung Kesepuhan di Cirebon, dan sebagainya. Contoh lain dalam seni adalah dengan pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat melalui cerita-cerita wayang yang disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya diadakan dakwah keagamaan Islam. Saluran yang keenam yaitu saluran politik. Saluran politik pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Misalnya di Sulawesi Selatan dan Maluku. Kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Masuknya kebudayaan Islam memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Perpaduan kebudayaan lokal dan Islam menghasilkan akulturasi dalam berbagai bidang kehidupan Indonesia. Salah satu pengaruh kebudayaan Islam di bidang kebudayaan Indonesia yaitu nampak pada akulturasi antara adat istiadat dengan budaya Islam. Tradisi dan kebudayaan yang berkembang antara lokal dengan budaya Islam diantaranya berupa upacara selamatan kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Dalam hal kesenian, hanya dijumpai seni musik seperti kasidah, rebana, marawis, barzanji, dan sholawat. Di samping itu, kebudayaan wayang juga mendapat sentuhan budaya Islam dengan dimasukkannya cerita-cerita yang bernuansa Islam. Dengan demikian, pengaruh kebudayaan Islam terhadap kebudayaan Indonesia nampak dalam pertunjukan wayang yang disisipkan nilai kandungan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.